ke arah hero-heronya Nazara atau ini waktunya untuk mengubah sedikit dari segi banningnya? Menurutku pasti tetap sama sih, tetap respect dengan Harley-nya ya, karena Harley-nya di sini kan masih dengan streak win yang sadis ya. Iya. Kalau buat Nazara, lebih ke tune up aja buat hero yang lebih normal dikit lah buat main dipakai di EXP. Ya lumayan mungkin keluar jalur ya. Konvensional. Kalau ya ini nggak konvensional nih kalau Valir di EXP. Bisa, aku udah pernah lihat, bisa. Mungkin menurut Om Awa yang gak hanya menang untuk di laning. Iya. Jadi bisa di fit in di team fight, Ya, fit in ya kayak- ketika pick off. dan EXP sebagainya. konvensional itu udah menang lane, terus juga bisa menang di team fight-nya yang jadi badan juga. Iya. Jadi gak bonyok sendirian Niki, dari tadi kan kasihan di early game menjadi bonyok sendirian dia. Kayak back to basic aja sih ya sebenarnya. Cuman balik lagi sama teman-teman dari EVOS di persiapan seperti apa yang udah mereka buat gitu untuk sejauh ini. Nah ini penentunya nih, apakah akan kembali lagi untuk nge-ban ke arah Suyo? Atau Suyo ini bisa mereka consider sebagai salah satu hero yang bisa dilepaskan juga nantinya? Iya. Tutup Pove kah? Wah, berubah nih. Oke. Ada perbedaan sedikit ya. Suyo lepas. Trio H ini udah dibuang ya. Iya, Elgar, Harley, Hare. Iya betul. Dan Marcel, mau ke arah Freya lagi atau waktunya ambil Pove-nya duluan? Freya dulu lagi. Freya dulu. Tetap mahal Freya ya, tetap mahal. Cuman berarti Wah. ini jawaban dari Kik harus berubah, nggak bisa Harit lagi. Gua sih Zuxin ya. Tapi kalau di Chusin juga oke sih. Cuman ada Suyo yang lepas. Nah ini bisa Suyo first nih. Oh, Suyo first. Ada Suyo juga. Nggak mau masih Freya. Mengubah Harit dengan Kari gimana Om? Northern Veil. Belum kayaknya. Mending Pove diambil di atas. Oke. Pove kan lumayan nutup Freya kan buat gerakannya dia. Nanti bisa buat mengimbangi juga. Satunya ya Chusin. Oh iya sih, Chusin kayaknya terlalu mahal sih kalau untuk dicuekin ya. Apalagi dengan 2 pick atas yang sangat menguntungkan di tangan dari Kik. Aku penasarannya dari EVOS-nya sih, apakah mereka akan mengubah untuk Hylos dan juga Yusun. Karena kalau untuk Kik berarti mereka Kaleanya di atas. Wow, oke. Kalea di atas. Kalea juga lumayan menutup kalau sampai ada hero yang sulit untuk escape ya. Mungkin semisal antara Leomord atau Suyo yang dipakai. Itu Oke. bisa terjawab dengan Kalea yang begitu mereka melompat ke depan langsung diangkat lebih dalam lagi. Ke area dari teammates ya, punya dari Kalea. Ya. Oke, setelah hadirnya Freya, ini penentunya jungler seperti apa yang akan mereka prioritaskan. Kalau ngeliat mereka nge-ban ke arah Suyo tadi, ini bisa jadi mereka pilih ke arah Suyo-nya. Dan apakah masih mau dengan high loss? Karena match up Juzinnya dulu, Yves dulu yang Oke. mau mereka ambil. Oke, mereka pengen menutup ketika adanya Baloiski terbang sembarangan, ini bakal ditutup. Tapi dengan adanya Harit yang menjadi sebuah jawaban, ini akan terbuka sangat bebas untuk Cloud. Cloud ya. Purify bisa Masih. menghindari dan bisa jump in ke arah ini. Kalau aku tetap tim Poveus. Karena Poveus nutup Shin, Poveus nutup Freya. Disuruh pilih Om di sini. Iya, jadi pilihannya ya mau ambil Pove, kalau nggak ya bakal di-ban juga nanti, atau ngambil jungle dulu kah? Opsi ke arah jungle juga menarik sih sebenarnya. Oke, let's see berhadapan dengan Yusun Shin. Suyo juga bukan jadi masalah buat Nazara nanti. Early-nya juga sama-sama powerful banget. Tapi ternyata dia tim Omawa, bukan tim Oji dia. Setelah ya, Nevin, setelah aku ngeliat minggu yang ke-6 ini ya, aku ngeliat Poveus, ini sebenarnya harusnya ya, Masuk band. ada di tier atas. Oh. Harusnya ada di tier atas. Tapi setelah leg 2 berarti. Setelah leg 2. Aku Sebelumnya setuju. enggak? Sebelumnya belum. Soalnya setelah leg 2 kita ngeliat banyak kombinasi kayak Harit Leomord, ya kan? Atau misalnya Suyo Harit. Yang sekarang hilang malah Glue Om. Glue lumayan hilang juga sih, gak terlalu prior di awal ya. Karena Iya. banyak yang bisa dipakai, ini Glue-nya di ban, ini kan Kari di ban. Iya. Kalau nanti EVOS-nya gak nutup, tapi udah ada partnernya sih sebenarnya. Aku mau bilang kayak Khalid juga masih ada. Itu cukup available, makanya kan kayak kita ngelihat Glue ini jarang untuk bisa diambil. Glue itu lebih ke untuk nempel lawan, untuk bisa bereaksi.
Sedangkan kalau romernya di Khalid itu kita yang memberikan pressure buat musuh. Jadi lebih bisa pegang kendali ya. Betul. Dari area team fight-nya. Nah sekarang nutup ke arah Gatot Kaca juga. Kita tahu memang kalau untuk menggunakan Gatot ini untuk counter setup, dia bisa ngebalikin keadaan dan Suyunya ikut di-ban. Sebenarnya berarti opsi di area gold lane-nya jadi cukup banyak Ranger. Hero-nya Kenji skill lagi nih. Mengerikan sekali nih. Dan bisa dibilang ada satu hero yang mungkin saat ini bisa digunakan dan halo, mirip Psychots ya? Mirip ya? Mirip ya? Oh mirip banget. Cosplay Psychots kah? Iya, Kak Manis. Ada satu hero yang bisa digunakan untuk sosok Kenji, sosok Nazara. Oke. Leomord belum tertutup di sini. Nih, ya Evas bisa Leo sih kalau mau ya. Tapi kalau enggak ya Isan Shin tetap lah bisa. Dan Uranus Gold. Di Sansin sih feeling Freya gue udah, Freyanya Freya XP. geser EXP ya. Uranus Gold dan juga Khalid itu dia. Leo Kenapa tapi yuk? ditutup nih Nevin. Kenapa Uranusnya yang gold bukan Freya-nya? Karena Freya aja lebih bagus di EXP sekarang. Menurut gua Freya-nya di gold. Freya di Gold. Ya, Uranus tetap di XP. Oh ya. Ya, dan kondisi... Ada hatinya. Kiu kiu. Kiu kiu. Gimana Kak rasanya enak nonton sama pasangan di MLID? Gak usah sedih gitu. Semua ada waktunya le- Bang Oji. Lebih dari 2000 hari gua gak pernah. Lebih dari 2000 hari loh. Ya nggak apa-apa, kan ada Omawa. Iya. Mau minta teman di mana? Mau makan sama Mawa bisa temenin ya kan. Mau nonton film sama Mawa nanti nonton apa? Film apa? Nobody Loves Sky. Ya bisa. Oke, kalau gitu, Guinevere? karena Guinevere. kalau bisa semua aku nanya Om Wawa. Nah, Draftnya menurut Om Wawa mana yang akan mendapatkan game ini? wow ini aku suka EVOS sih sebenarnya ya. Tapi, Gak ada tapi-tapian. kenapa harus pakai sebenarnya? Iya. Tapi, Nevin? Aku Geek sih. Oke. Satu sama ya, Sama siapa? sama Om Wawa. Oke. Oke, mari kita langsung menyaksikan saja. Ini dia, pertarungan The Kingslayer. Apakah The Kingslayer mampu mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas? Atau EVOS berhasil membawa menuju ke game yang ketiga? Tanpa berlama-lama, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Selamat datang dan kita akan langsung melihat dengan Queen di arah jungler dan posisinya. Oke, Uranusnya di arah XP dan kembali ya, Freya-nya ternyata di tangan Erlan Om. Ya masih ya berarti ya. Ini untuk bisa mengimbangi berarti untuk looknya mengimbangi biar tidak ada pressure lebih dari Povius di lane-nya. Hah? Dan juga untuk sesi nge-mirror dari Uranusnya harusnya bakal jauh lebih ini sih, lebih oke lah. Karena nggak bisa di instant burst juga dengan Povius. Oke, dan kembali lagi ya Baloiski dengan penggunaan Kaleanya. Cukup Yep. penasaran karena sekarang 3 Purify loh yang dibawain, semakin dikit berarti Benar. target yang bisa diambil Om. Ya siapa yang mau diambil? Kayaknya cuma Albert ya. Iya, Albert juga punya Treslas. Iya betul dia. Makan kayaknya sih tapi kayaknya. Tapi Luka di arah bottom lane, apakah bakal coba bisa dimakan? Masih memiliki satu Purify dan bahkan dari Tricky sudah kehilangan Purify-nya. Informasi yang cukup lahap. Masih keras ya kalau misalnya emang mengincar ke arah Luke, sakit gigi nanti kayak Bang Oji agak Waduh. Sakit banget sama nggak bongkar. Dan untuk 2 menit yang pertama sejauh ini memang bermain dengan tempo yang sedikit lambat karena untuk jalur yang dibawakan sama Geek juga bukan tipikal yang akan sekuat itu nunggu ke arah level keempat terlebih dahulu. Nah setelah level keempat mungkin karena adanya Gwyn dan juga Kalea jadi bisa ganti-gantian nih targetingnya. Iya, tapi tergantung yang mau buka dulu siapa ya. Mungkin betternya ya dari Special Migration kalau memang bisa men-trigger Purify itu enak banget nanti. Baloi tinggal nyusul untuk angkat sebagai pick up yang pasti gitu ya.
Iya, salah satunya ya. Karena Mhm. kalau untuk area mungkin bisa dipegang sama Nazaranya. Cuman sekarang langsung ya diberikan gangguan kepada seorang Tapi Marcel. Marcel masih level 3. Yap. Sedangkan Polski di depan sana terkena damage cukup sakit dan bahkan fokus menuju ke arah Albert. Bakal di take down dan Persplot Uh-oh. langsung dimakan Luka. Menjadi poin kill yang kedua. Kayak ia menangkap Polski itu gak cukup worth it karena dia akan menjadi poin kill yang ketiga. Ricky gak bisa melakukan apa-apa lagi. Karena di posisi ini Albert juga gak expect dia cepet sekenceng itu. Ditumbangin oleh Boy. Dan posisi dari Nazara berarti yang tadi nggak kedeteksi. Karena dari EVOS mereka cukup sibuk untuk menghalangi Marcel join ke area Yep. teamfight. Tapi tiba-tiba Nazara muncul dan Albert langsung jadi target utama. Hilang. Ya, ketika Hilang. Albert hilang, udah gak ada retry juga kan. Iya. Ya, dan seperti biasa Kenzie langsung ke Skypierce. Sudah selesai Skypierce-nya. Cukup cepat ya. Ya. Untuk langsung menuju ke arah Skypierce juga. Jadi akan aktif nih untuk di objektif selanjutnya. Tapi sejauh ini masih kita melihat keunggulan level yang langsung bisa dipegang sama Nazara itu sendiri. Bahkan invade ini juga nggak berhenti dilakukan sama Gikom. Iya, masih jalan banget. Dan masih dengan trouble berarti untuk Uranus sendiri. Karena belum bisa meninggalkan lane-nya dia dan nice. Sebuah colongan tadi. Dapat ya. Mhm. Tapi ini kalau Marcel lawan Kiju kayaknya Waduh, susah ya. masalahnya Om, kalau Marcel dipaksa tanpa ada support yang dekat dan dia nggak bisa di cover, ujungnya Marcel akan tenggelam. Marcel hilang, itu rugi banget untuk Marcel. Iya. Tapi ya targeting dari Balo ini. Sekali lagi, ini wajib untuk ditakuti oleh pemain-pemain EVOS. Karena selalu kita melihat bahwa pengangkatan dengan Tsunami Slam-nya itu pas loh semuanya. Iya. Apalagi berkaca dari game pertama nih agak bikin sakit kepala ya berhadapan dengan Kalea dari Baloy. Ditambah sekarang kita bermain dengan Dangerous Grass kan. Memperbesar kemungkinan untuk kejutan-kejutan bisa dilakukan kembali. Jadi untuk EVOS siapa nih Om yang bakal ngecek rumputnya duluan? EVOS ya, kalau EVOS memang banyak ya. Menurutku lebih oke ya, lebih wise itu dicek dengan Void Crystal atau yang paling memungkinkan nih buat masuk rumput masih ada Ki ya. Masih ada Ki, nanti dia bisa keluar kalau memang situasi lagi sulit bisa keluar dengan Raging Sandstorm. Oke, dan setup ya. Sekarang akan langsung dilakukan juga oleh teman Woi. dari Ki. Oh, senam slam, maka coba diangkat depan Wombo combo Chandra! Berhasil mendapatkan KYY, instant kill. Di belakang sana Erlan mencoba untuk menutup jalan permasukan dari tim Infamy itu Apoy. Tapi nampaknya Erlan gak bisa berbuat banyak karena Purify sudah di pop-up. Real world manipulation, menghentikan pergerakan dari seorang Baloski. Tapi nampaknya Erlan bakal tetap dimakan. Fokus Marcel. menuju ke arah Albert. Marcel bisa diingatkan The Baby Alien. Termakan dan mendapatkan satu Sky Pistol untuk Kansiski. The Baby benar-benar gak bisa bersinar untuk game kali ini. Wah ini agresif banget permainan dari Gig. Dapetin ke arah Ki, langsung mereka gas dan sekarang ganggu lagi. Marcel masih mau lebih. Kaye bakal coba dipukul mundur. Langsung ada Raging Sandstorm dan Paga di situ. Combo dengan Nazara membuat Kaye harus mundur ke arah belakang. Flicker for defensif. Luka menargetkan Marcel karena dia tahu ada Treki. Tapi dengan pasif dia loncat ke arah belakang dan di sisi ini benar-benar Kenjiski lebih bebas lagi dibanding sebelumnya. Ini sangat bebas sih. Tadi ada 3 player bahkan yang ada di area top lane ya buat ngejaga Kenzie dapetin outer turret secara langsung Om. Iya, dan jangan lupa tuh ya sudah ada satu stack Skypierce di badan Kenzie itu sendiri. Dan ini dia sulitnya untuk EVOS yang dimakan ternyata Ki dan damage-nya cukup tadi. Itu instant banget loh diangkat ke belakang, paddle strike dulu, tsunami slam dan harus tumbang juga. Karena nggak pakai purify kan buat Ki-nya. Betul. Dan timing Nazara untuk nge-follow up juga ini oke banget ya. Dia benar-benar nunggu sampai beberapa source skills-nya habis. Akhirnya keunggulan poin eliminasi bisa dipegang sama teman dari Gig. Dan player skill tertinggi sekarang memang masih dikuasai sama Kenzie. Nazara player-player Gig kan yang memberikan dominasi mereka. Bahkan sekarang diganggu lagi area jungle dari EVOS Om. Iya, mau gak mau di sini dari EVOS-nya harus agak sedikit bertahan dulu. Tapi hampir sama nih, look-nya juga belum terlalu tanky ya. Kalau kita lihat item dari Luke masih dengan Radiant dan juga Tough Boots. Bakal coba dipasang Luka di depan sana. Wombo kamu coba udah makan Luka! Ada Sudah yang diangkat. bisa yang lain untuk Albert. Masih ada Trestless KS yang Buset. kerap mau Tapoy. Membuat permasukan dari tim EVOS mereka. Kocar kacir. Albert, Dikejar. The Baby Alien. Where are you going? The Baby masih bisa selamat tapi Marcel. Diving terhadap turret. Dan bahkan Kenzie mengeksekusi dengan luar biasa. Marcel masih bisa selamat. Targetnya menuju ke arah seorang Tricky. Dan bahkan Tricky ter-take down. EVOS!
benar-benar diratakan di arah bottom lane, di dive in. Gak ada apapun di arah bottom lane yang bisa menghentikan Geekbomb. EVOS terejam-ejam. 4 player benar-benar ditarik ulur, dikasih harapan lalu ditinggalkan lagi di bagian bawah. Termasuk dengan Albert tadi akhirnya bisa terjebak. Meskipun memang ada pertukaran dengan satu red di area atas, tapi mid lane menjadi milik dari Geek seharusnya sebentar lagi. Karena setup turtle juga langsung bisa mereka ciptakan. What happened? Iya, iya. Untuk EVOS. Tuh rapi banget tadi dan EVOS mereka ke-trigger satu-satu kan tadi. Iya. Mungkin dari Purify-nya yang ke-trigger dan memang tidak langsung di end. Karena kalau kita lihat Special Migration ada angkat Purify aktif kabur tapi yang diangkat Tsunami Slam adalah orang yang berbeda. Restless-nya memang sempat dipakai lagi dan karena terpisah tadi ya akhirnya ada turret dive yang kita lihat dilakukan juga di bagian bottom lane. Marcel juga tadi bebas ya, targetnya lumayan banyak. Karena Infernal Pursuit ya. Iya. Itu bisa ngilangin target dari Tarat juga. Gak turun-turun juga dia dari tadi. Meskipun ada real world manipulation bukan jadi masalah sama sekali untuk permainan dari Geek. Karena sekarang mereka udah pegang 6.000 gold lebih unggul. Jadi nggak ada yang bisa keluar terlalu jauh, bahkan setebel look aja sekarang udah dalam ancaman sih. Wah ini ancamannya besar banget ya. Masih ada Kenzie juga yang sudah mengumpulkan 30 udah nih ya, 3 stack Skypierce. Wih, FLID Extremer ada Kolius. Ini sumber atau ketua guild dari The Problem. Sumber masalah. Nah dia orangnya, ya, dia sumber masalahnya ya. Iya. The Problem. Harusnya dia denger ya. Welcome Kolius. Ini salah satu masuk leaderboard juga loh Kolius ya. Banyak juga yang nonton jadi kalian bisa menyaksikan juga. Tapi sekarang kembali lagi juga dengan pertandingan yang masih berjalan. Semakin banyak lagi keunggulan yang bisa dipegang oleh Geek. Dan satu buah inner turret di area top lane yang menjadi target selanjutnya. Siapa lagi nih target? Dari Baloyski, dari Nazara juga. Yang berarti sejauh ini belum bisa di take down ya untuk para damage dealer-nya. Iya, dan sejauh ini juga dari Geekfam mereka selalu menangin team fight. Nih gak ada team fight dari EVOS yang bisa mereka bawakan. Benar. Dan bahkan kalau untuk targeting ke Nazara Nevin, Iya. too much banget short skill yang keluar. Dia punya Winter, dia punya skill escape mechanism. Jadi menurut gua paling wise ya ke Kenzie. Kalian pecahin stack Skypierce-nya itu udah paling wise kalau mereka mau all in. Iya. Aboy dia bisa kabur berkali-kali. Tuh. Ngejar Aboy itu kayak kasih tas sampai om. Iya, Albert juga gak dapat purple buff loh. Ada di kakinya Kenzie purple buffnya. Iya. Waduh. Waduh. Ini masalah Kenzie juga nggak kelihatan ya sebenarnya. Untuk mendapatkan vision ke arah Kenzie harus ngadepin Marcel dulu, Baloy dulu, dan Lord bisa didapatkan dengan free. Ini gimana cara mencari celahnya om buat EVOS? Lumayan sulit sih sekarang sejujurnya untuk EVOS sendiri. Mereka mau gak mau agak berharap nih. Kalau memang ada satu engage yang dilakukan oleh Geek dan mereka bisa ngelawan di sana. Misalnya ada sebuah mismove salah angkat. Oh, bakal lihat di belakang sana dua team fight kah? Furif ya? Tapi masih ada posisi dari Purify dari Tricky, Nevin. Ya, masih cukup aman tadi. Cuman ini jadi satu informasi yang mahal. Berarti nextnya bisa ada targeting langsung. Karena seorang Tricky apalagi dengan Lord yang berjalan, ada kemungkinan besar bakal dipaksa keluar. Aduh, Adit. Sonata Rasodinya Adit. Kenapa kok ketawa sih? Kan sakit beneran. Geli aja, geli gatal-gatal dikit ya. Dan si Halberd di tangan dari seorang Kenziski yang sekarang udah akan memperkuat lagi output damage yang bisa diberikan Holy Defense di bagian bottom lane. Akan menjadi Holy Defense terakhir berarti yang bisa dipecahkan lagi. Oh, bakal coba dipasang tim di depan sana. Langsung ada flicker tapi nampaknya Baloyski. Kali ini gagal untuk mendapatkan point kill. Dan informasi didapatkan dari Nazara. Tertangkap dengan manipulation. Balikin. Bakal coba dibalikin, masih ada Winter Crown. Tsunami Slam. Apakah baca bro? Marcel. Menemukan Albert hilang di depan mata. Double kill. Looking for triple kill. Kenzie di depan mata. Pasukan dari Jet mereka mencoba untuk mundur sejenak, tidak mau terlalu terburu-buru. Karena ada pasukan super minion di tengah Besture. Ya benar-benar posesif karena Marcel. Nggak ada yang boleh menduakan ke arah Marcel. Dan sekarang wave minion selanjutnya akan segera masuk lagi. Dua wave Nevin. Nazara bakal coba dipaksa. Bakal coba ditahan oleh Erlan. Dan itu dia Nazara. Mendapatkan high ground-nya. Fokus ke arah Besture dan The King Slayer. Berhasil mengejam-ejam dan menghempaskan EVOS 2-0 tanpa balas. Wow, ini bukan sekedar mystery box yang bagus, tapi kita lagi dapat secretnya. Ada 2-0 loh, ada di tangan dari Geek dan kembali lagi para caster prediksi kita dibalaskan dengan kemenangan bersih untuk Geek.
Yap, 2-0 kemenangan untuk Geek. Sebuah kekuatan yang memang nggak bisa dibendung sama sekali tadi. Perfect play juga aku bisa bilang untuk Geek, sedangkan ya nice try untuk EVOS. Tapi ini dia, akhirnya juga kita melihat potensi dari Nazara. Selain dari Harley, Ya. artinya potensi untuk penggunaan dari hero-hero assassin yang lain kan. Ada Hayabusa, ada Win. Guinevere. Betul. Akhirnya makin banyak nih yang terlepas. Jadi akan ngebuat tim selanjutnya harus berpikir lebih banyak. Gak cuma sekedar Harley doang yang harus dibatasi, tapi justru datang dari sisi lain juga. 2 kali Kalea Baloy loh. Iya, apakah Kalea juga sebenarnya adalah power pick ya untuk Geek itu sendiri. Tapi menurutku satu yang Hah? pasti. Tolong ini Povius sudah Iya. sudah mulai bisa dipantau di radar masing-masing tim ya. Betul. Efeknya udah kelihatan memakan banyak tim ya di Iya, minggu ini. banyak korban kan jatuh dari Povius. Berarti Tricky benar-benar harus mulai lebih menyusun ulang strateginya Iya. untuk di era mid lane. Karena Aboy masih terlalu perkasa untuk dia ternyata ya. Mhm. Dan bahkan clean sweep dan kick di game yang kedua. Jujur ini bermain lebih flawless dibanding game pertama. Lebih bersih sih. Lebih bersih. Bahkan Erlan di sini ia nggak nafas sama sekali. Iya. Dia bahkan kebingungan om untuk menargetkan siapapun di depan sana. The Iya. Baby Alien, 2 game nggak ada sama sekali. Dia bisa bernafas. The Baby benar-benar tershutdown gameplaynya. Yap, 3 Purify belum jadi jawaban ternyata dengan banyaknya efek sisi yang bisa nge-trigger hal tersebut. Tapi tentunya Nevin, kita bakal melihat Geek Farm yang sudah keluar dari zona abu-abu harusnya akan diinterview oleh Bule Sabila. Silakan. Clean sweep didapatkan sebagai match penutup kita oleh Geek Fam. Wow, ini namanya pembalasan atas leg 1 dibayar tunai. Luar biasa sekali, tapi Baloy, aku penasaran banget nih. Di leg yang pertama kalian di 2-0-in, tapi match kali ini langsung dibayar tuntas ya 2-0 juga. Apa sih pelajaran yang mungkin dipetik dari kesalahan kalian di leg yang pertama melawan tim EVOS? Gak ada kesalahan, gak ada sih. Tapi tadi digendong sama ini, King Nazara. King Ya. Nazara di sini. Tahan dulu. Nanti kita akan bertanya sama King Nazara. Tapi kalau misalnya dari Baloy berarti emang gak ada kesalahan kah kalau misalnya melihat dari leg yang pertama? Gak ada sih, kayak adjustment di drop aja paling. Sama pas kita ketemu mereka juga week pertama juga kan. Kayak apa jitters kita belum di inilah, belum dibenerin. Oke, masih belum panas lah ya. Ya, sama belum ada King Nazara. Oh balik lagi, belum Ya. ada King Nazara ya. Ya. Tapi Baloy ini yang cukup unik. Kemarin kalian harus menelan kekalahan lawan Alter Ego. Tapi Alter Iya, Ego, nyesek banget itu. iya Iya. ini bener-bener kayak gunting batu kertas match gitu. Dimana Alter Ego kan dikalahkan oleh EVOS. Gak tahu. Kalian menang lawan EVOS, Di gimana Jemmy itu? kalau lawan kita jago banget. Tapi pas lawan Ibos dia gua sama jujur gua sama Yasuke sama Coach Shepard pusing sama dia. Iya. jadi itu alasannya gitu ya? Iya kayaknya. Iya, gak tahu kayak personal gitu sih Jemeng itu sama kita. Oh baik, jadi kayak Geek Fam nih oke saya harus lebih on fire lagi gitu ya, alasannya gitu. Tapi apakah dengan kembalinya coach kalian nih di akhir minggu yang ke-6 ada MX More itu berimpact cukup besar kah? Yang pasti ngaruh banget sih sebenarnya karena dia tuh bisa bikin timnya kita lebih fun gitu. Jadi lebih secara mental atau gimana? Ya secara mental. Soalnya dia kayak positive vibes banget gitu. Dengan kita lagi kalah-kalahnya kayak emang perlu banget dia. Emang perlu banget. Nah gimana sih caranya kalau misalnya dari coachnya MX More? Nggak ada. Paling tadi si Nasara diingetin doang katanya hati-hati ngomong-ngomong. Udah ditandain ya, Iya. Nazara kamu udah ditandain Iya. ya. Tapi kayaknya karena dari tadi nih ya, Baloy sudah mention King Nazara, kita tanya deh sekarang langsung karena aku juga nggak sabar. Nazara, gimana rasanya melawan mantan timmu? Agak tremor soalnya ada Albert. Agak tremor soalnya ada Albert, kenapa? Padahal kan kamu kemarin udah melawan Kairi, udah lawan Yasuke juga, dan ketemu Albert. Coba jelasin Nazara.
Soalnya Albert itu idola aku dari dulu. Itu idola kamu. Ya benar. Idolamu. Jadi melawan idolamu dan kamu menang, gimana rasanya? Kenapa? Kamu melawan idolamu dan kamu menang, gimana rasanya? Hoki aja sih. Ya. Hoki aja. Tapi tadi Baloy bilang loh, kalau misalnya kemenangan kalian kali ini tuh karena digendong King Nazara, gimana tuh? Mungkin aku terlalu bersemangat aja kan, soalnya musuhnya Albert. Ya. Idola aku. Kamu lebih on fire gitu. Terlihat ya benar-benar luar biasa sekali. Bahkan benar-benar kalau misalnya tadi Baloy bilang digendong King Nazara tapi dari Kenziski. Setuju gak sih kalau misalnya match ini digendong sama Nazara emang? Iya, setuju. Kenapa Dia gitu? yang gendong kita semua. Kenapa kok dari sisi Kenziski? Karena mantan Eva ya, jadi ini membara lawan Jadi Eva. membara ya, langsung on fire. Tapi Kenziski, aku mempunyai satu video yang kamu bisa langsung react aja, bisa langsung klarifikasi ya. Dan langsung saja kita lihat bersama-sama dalam 3, 2, 1, silakan. Nah, di momen ini adalah perebutan Lord yang bisa dibilang kalian ngambil momen banget nih. Kalau dari Kenziski sendiri gimana sih? Kalau dari aku kita udah plan Apa? buat perangin mereka. Tapi di sini juga tidak luput dari peran Marcel ya. Nanti kamu siap-siap Marcel ya, habis ini ya. Sekarang Kenziski ya. Gimana Kenziski? Gimana? Kok dari Kenziski sendiri? Itu Momen kita niatnya tabrak-tabrak aja. Tabrak-tabrak Ya, tabrak aja. aja. Oh jadi gameplay kalian di match kali ini selain adanya King Nazara yang menggendong gitu, emang tabrak aja udah? Ya, tabrak aja. Main tabrak aja? Ya. Dan kalau misalnya dari Kenziski sendiri, tadi bertemu dengan Erlan menggunakan Freya di 2 game. Gimana menurut kamu Freya-nya Erlan? Freya dia biasa aja. Gak kayak ini, Keldra. Oh oke, baik. Jadi biasa aja? Ya, biasa aja. Biasa aja. Apa yang mungkin pengen disampaikan buat Erlan? Gara-gara Ranger Emas tadi soalnya. Di belakang dia bilang dia bakal hayal-hayal terus. Oh baik, Ranger Mas. Halo Ninu. Tapi di highlight banyak banget ya tadi aku nonton Iya. ya. Soalnya tadi aku ngobrol sama dia. Oh, makanya kamu juga mainnya ini hari ini galak banget. Itu motivasi kamu jadi Kenziski? Iya, biar di Kestarin sama Ranger Mas. Ada latihan khusus gak sih? Kan galak banget nih hari ini. Ada latihan khusus gak sih? Yang penting kata Ranger Mas pakai Cloude biar bisa blazing duet. Oh, biar bisa blazing duet from Kenziski Iya. gitu ya. Ya, Jadi itu alasannya kamu ngepick Cloude gitu? Salah satunya mungkin? belum belum enak aja. Belum enak aja. Oke, tapi Marcel kita langsung beralih dulu ke Marcel, jangan kabur. Oh iya oke. Udah Marcel. Gimana Marcel tentang momen yang tadi nih? Yang tadi kita sudah lihat bersama-sama di highlightnya. Kalau dari sisi Marcel gimana? Ya tabrak-tabrak aja udah main ya. Tetap tabrak-tabrak Iya aja. betul. Tapi kalau dari Marcel nih, kamu tadi harus melawan Valir XP di mana? Valir XP ini fun fact ya. Dan correct me if I'm wrong juga. Jadi Valir XP ini terakhir di pick itu di MPL season 2. Jadi memang sudah cukup lama sekali. Cara Marcel gimana nih untuk bisa menghadapi itu semua? Karena kamu kesulitan gak sih pada match itu? Lumayan sulit sih, cuman tadi aku minta tolong Baloy. Minta tolong Baloy, Ya. langsung call Baloy. Ya langsung call Baloy, bang tolong bang gitu. Bang tolong bang, jadinya aman-aman aja kah? Aman aja. Aman aja. Nah, melihat look performance-nya di match kali ini, gimana Marcel? Biasa aja. Biasa aja. Ada perbedaan kah mungkin? Iya karena idolanya kan. Ada perbedaan kah mungkin? Ya hero barunya aja sih Valir dah. Karena hero barunya. baru ya, karena hero baru. Kalau secara gameplaynya Cara nggak ada sih. nggak ada. Soalnya kemarin kan ada yang bilang bahwa katanya untuk skill dari Luke itu udah kembali sepenuhnya. Nah gimana tuh Marcel kalau menurut kamu? Enggak sih, terlalu berlebihan itu. Terlalu berlebihan. Karena kalau menurut Marcel sama aja leg 1 sama leg 2. Sama. Sama
sama aja. Tapi kita akan bergeser langsung saja ke Aboy. Di sini langsung memegang 2 mic tapi memilih satu, gak masalah Aboy. Aboy, di leg 1 kamu sudah ketemu sama Tricky, di leg 2 ketemu lagi. Tapi kalau dari kamu pengen gak sih ketemu sama View? Jujur, leg 2 pengen ketemu Piu sih. Nah, tapi gak ketemu kali ini, gimana tuh? Di playoff kalau kita lolos mungkin. Ditandain ya, jadi EVOS tolong gitu ya. Kalau misalnya ketemu lagi, turunin View. Ya boleh. Boleh. Mau coba. Mau coba. Kenapa? Kamu penasaran kah sama gameplaynya View atau gimana? Ya penasaran sih ya, dia kan veteran kan, jadi aku penasaran. Jadi ada rasa-rasa penasarannya gitu ya. Baiklah, nah kalau misalnya dari Aboy sendiri nih, Onyx kan sudah mengamankan tiket menuju ke playoff. Dimana untuk di minggu depan kalian tuh akan berhadapan sama Dewa dan juga tim RRQ. Gimana Dewa yang kita tahu dia berada di hashtag nomor 2. Dan untuk tim RRQ sendiri dia kemajuannya sudah mulai terlihat, kemarin juga sempat menang gitu kan. Gimana Aboy? Untuk bisa menjauh dari zona abu-abu. Kita mungkin tantangannya menangin lawan Dewa sih. Soalnya itu kayak mental boost kita nanti kalau kita menang. Mental boost untuk teman-teman Geek Fam jika menang melawan Dewa. Gimana kalau bisa melawan tim RRQ nantinya? Kita ya main aja kayak biasa aja sih, sama aja kok. Main aja kayak biasa. Last question, kita akan langsung kasih mic-nya ke King Nazara. Langsung ya, King. Ya, Sebagai halo. penggendong handal kan, seperti teman-teman bilang tadi, ada nggak sih yang pengen disampaikan buat tim EVOS? Buat tim EVOS semangat terus aja ya. Ma gitu. terus dan Ya, jangan ban Harley aku, soalnya aku cuma bisa Harley. Ya. Aduh. Oke, baiklah itu dia sepertinya ini menjadi malam yang baik untuk Geek Fam dan di sini sudah ramai. Ada supporter dari Geek Fam juga, ada teman-teman dari Geek Community. Dan marilah kita sambut ini dia pemenang di match terakhir kita hari ini. Please welcome, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Geek Fam. Kenjinski! Mana blessing duet kan Siski? Nggak bisa, pakai dulu hero-nya baru ku terakin. Enak aja. Gitu ya. Caster beras. Berarti gara-gara Ranger Emas. Ya, tapi kan jadi motivasi, jadi semangat. Bener. Jadi yang mau diterakin sama saya gampang, langsung aja bermain dengan luar biasa. Kayak Jiski, jadi aku ngobrol di belakang. Dia baru turun tangga, Iya. ya kan. Kita lagi santai, gue terakin langsung, hey Kak Jiski! Dia ketawa. Tapi asik orangnya di belakang, sumpah, asik banget. Terus dia bilang, tadinya dia bilang, Heeh. Bang, gue mau blessing duet from Kenjinski ya. Lo pakai dulu hero-nya, iya gue pakai nanti. Gak Tapi ada ya, belum bisa karena draftnya mungkin belum bisa, belum fit in ya. Tapi itu berapa kali ya kita Apa? ngeliat Kensiski bikin momen banyak banget di Gelo, game ini. Kenjinski Gelo. Tapi yang bisa dibilang Ya? dari match ini ada 3 orang. Oh, 3. Menurut gua, Baloy, Kenzi, sama satu lagi Marcelino. Lebra. Marcel, ya betul. Jadi menurut gua mengerikan. Ya betul kok, tetap sih rodanya masih ada di Baloy ya. Iya, Betul. jadi memang mengerikan. Ada Baloy, terus juga disusul tadi dengan Marcel, Ya. baru ada Kenzi. Tapi kita gak boleh ngelupain nih sebenarnya ada satu pemain yang kayak abu-abu banget tau di Geek. Siapa tuh? Aboy. Abo itu Iya, bukan sesuai. abu-abu om. Abo itu bayangan. Aboy. Abo itu bayangan. Serius lah, Aboy. dari semua yang kita bilang tadi Geek, kalian tahu nggak, sadar gak sadar, Aboy ini paling jarang disebut. Iya. Karena apa? Dia tuh bayangan. Kalau misalnya orang yang tahu gimana cara menekan Gifam, mereka pasti nggak nekan Baloy. Mereka nekan Aboynya. Iya. Lihat deh ketika Gifam kalah, Aboynya pasti gak dikasih main. Iya. Ya kan? Tapi kalau mereka seakan-akan fokusnya ke Baloyski, ke Genzinski, Nazara, Aboy itu kayak bayangan. Dia nggak langsung berimpact, tapi mematikan. Iya, bukan eksekutor memang. Tapi Iya. kalau kita ngelihat bagaimana impact dia dengan, terutama game kedua ya dengan Chusinnya dia, wah siapa yang bisa lepas dari banyaknya lantern flame yang diberikan kan. Secara targeting yang oke juga ya Om. Ya, dan juga posisi dia memang mainnya sangat-sangat di belakang sekali ya. Betul? Kalau kita lihat untuk Aboynya sendiri. Sedangkan
Yang kita bahas dari tadi, Povius ini lepas dan sangat berbahaya ternyata ya. Kayak hampir tidak bisa ditumbangkan tadi juga untuk Marcel. Memang ada tumbangnya, cuman lama banget untuk bisa menumbangkan satu Marcel. Satu Marcel ya. Satu Kalau nih, Marcel baru ada satu. banyak gimana? Bahaya ya kan? Untuk cuma satu. Dan ini jadi satu pembuktian juga ya di bawah tadi. 5 pemain bisa di take down. Oke, dan player of the match, Marcel. Walaupun sempat tidak tersorot tapi mematikan. Ya itu dia Marcel. Lagi-lagi ya dengan Povius yang kembali dipergunakan dan Povius ini gak tumbang sama sekali, 0 death. Untuk Marcel itu sendiri ada teamfight participation sebanyak 79%. Yep. Dan kita langsung lihat saja untuk highlightnya. Ini adalah kemenangan yang langsung mutlak bisa dipegang oleh Geek. Kalau kita lihat di turtle yang pertama, itu dipegang dengan tumbang pertamanya tadi Albert tadi. Betul, karena langsung kejutan ya dari Nazara. Ini kejutan selanjutnya. Ya. Ada banyak yang ulang tahun ya di game ini. Bayangkan ya, tapi itu jadi siapa kita deh. Itu knock up-nya berapa kali gitu. Ya, Diangkat Tsunami Slam, kena Lantern Flare, masih diangkat juga dengan Dark Wave, banyak banget juga. Dan meskipun ada 3 Purify ini tidak menyelamatkan EVOS ternyata. Semuanya bisa di-trigger dan semuanya juga bisa didapatkan, dimenangkan oleh Geek. ya. Nah ini jadi salah satu momen juga ya untuk Nazara bersama Marcel. Mereka masih berhasil untuk melarikan diri. Tapi beda nasib. Sebenarnya banyak banget Purify yang akhirnya ke-trigger Yap. di momen ini. Ini trigger semuanya kan. Kalau Trigger Albertnya semua. selamat kena Traceless, cuman karena kelihatan Albert cuma sendirian dan ada 5 dari Geek, mereka nabrak turretnya langsung. Tuh, tapi dilanjutkan nih masalahnya dengan Iya. Marcel yang akhirnya bebas banget untuk ada di bagian backline. Wipe out ya berarti ini Om? Enggak, ada satu yang selamat di atas ya. Oh ada iya. Erlan, ada Erlan yang lagi split. Dalam 4-nya tumbang di bawah semua, Nevin. Bener-bener. Dan ketika mencoba untuk masuk lebih dalam lagi, Global Manipulation seakan-akan jadinya masih bisa ditembus banget ya. Ya, diterobos semuanya, yang pecah juga. Si Marcel tadi gak tumbang kan? Karena yang pecah di sini baru Imo-nya pecah, lagi dikejar, masih bisa di-backupin dengan yang lain. Ya dan langsung saja finishing. Karena Nazara juga udah langsung dapat target ke bagian belakang karena trikinya udah gak ada lagi yang bisa melakukan clearing. Dan game kedua diselesaikan dengan lebih bersih dibandingkan dengan apa yang terjadi game pertama. 11 menit saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gamenya dan 3 poin kill saja untuk EVOS. Itu pun ke arah Baloiski, duanya satunya ke Nazara. Iya, ini ya, sedominan itu ya. Iya. Buat Geek di game yang kedua juga. Dan Uranus dari Luke juga gak terlalu bisa memberikan impact apapun ternyata. Untuk di laningnya masih bisa tahan ya. Tapi untuk team fight yang lagi-lagi kita tidak pernah melihat EVOS menang di team fight. Iya. Di mana, betul. kapan coba lihat menang team fight. Benar juga ya. Bahkan dari turtle pertama aja udah langsung hilang Albert nih. Iya, gak bisa retry juga kan. Dan bahkan tadi yang bagus dari Geek, aku kira 3 Purify ini akan merepotkan mereka ya. Iya. Ternyata 3 Purify-nya ya memang lumayan lama. Tadi ada kiting play yang dilakukan juga dengan Geek ataupun dari EVOS-nya. Tapi masih bisa dipegang dengan Geek. 4 yang tumbang tadi bagian bawah kan adalah jawaban tadi. Iya, jadi sebenarnya efek snowball juga ya dari EVOS gagal untuk ngedapetin snowball di tangan Albert khususnya sebagai Yusufin yang akan memberikan damage utama ya seharusnya. Dan untuk Kenziski-nya yang malah dapetin snowball dengan Sky Pierce-nya dia, dengan item-item yang udah dibawakan juga 6 poin eliminasi. Apalagi Rapid Loot jadi bisa ngejar ya siapapun Jar. targetnya. Bener. Ada si Albert juga kan. Berikan Tuh. potongan, jadi nggak terlalu bergantung terhadap Aboy juga karena range dari Dead Sonata ya pastinya lebih jauh dibandingkan dengan Lantern Flare Aboy. Yes, dan bisa kita lihat di sini permainan flawless. Raja Hutan cuma dikasih 3 poin Om. Ya. 3 poin. Itu 2 dari Baloy, 1 dari Nazara. 2 dari Baloy, romernya. Berarti tandanya mereka nggak bisa menyentuh backline. Gak Iya. bisa sama sekali. Nggak bisa menyentuh backline sama sekali. Bahkan The Baby Alien, salah satu jungler yang mengerikan se-Indonesia. Hah? Bahkan tak dibuat berdaya untuk 2 game. Bener-bener gue nggak ngeliat Albert bermain. Itu benar-benar ditabrak loh tadi. Kalau lu lihat, lo tahu gue biasanya masih suka tracking Albert. Tadi apakah ada sedikit gue tracking Albert? Nggak ada. Karena apa? Dia benar-benar dipegangin kakinya sama Baloy. Seakan-akan Bert, mau kemana Bert? Diteriakinnya pas keculik. Iya, Iya. ketam abis. Iya makanya agak berat juga sih untuk jadi Albert di 2 game terakhir ya. Karena sama-sama menggunakan Yusufin juga dan gak works ternyata plan yang ingin mereka bawakan di 2 game tadi Om. Ya, Isenshin ya. Iya. Memang biasanya di flex untuk Isenshin-nya tapi terkhusus untuk EVOS nih pastinya ya Isenshin lebih banyak lah dipakai buat jadi jungler. 2 orange buff. Ya. Sisanya untuk Geek Fam.
Dan 3 turtle, 1 lord semuanya ada di tangan dari Geek. Jadi sudah resmi ya dominasi. Ini yang bisa dikuasai secara damage deal pun. Itu ternyata angka yang sangat besar datangnya dari Marcel dengan Prometheus-nya Om. Iya. Mas secara kondisi harusnya berarti dari Geek-nya mereka ini ya. Lumayan ngelirik lah Prometheus-nya. Kalau memang nggak diambil mereka tadi yang dapetin juga. Apalagi aku ngelihatnya kayak sebenarnya Pove ini memang jadi musuh utama Freya. Karena Freya-nya gitu? bakal bisa dikejar. Kan dia gerak dikit, pasifnya agak keisi langsung penuh. Sama Yisanshin juga gitu, Threshold-nya ngisi juga nanti pasifnya dia. Iya ya, Iya. sebenarnya ketutup banget deh untuk 2 hero Sama kali damage juga dealer. kalau lagi di set tornado, ngisi dia. Oh. Jadi Pove di sini adalah salah satu pick yang bagus banget buat Geek. Iya. Jadi itu ngejawab banyak tadi ya untuk apa yang bakal dilempar dengan EVOS juga. Sama lah dengan game pertama kan Pove-nya juga lumayan make a play kan. Betul, dan ternyata terjadi lagi sih di game yang kedua dengan perubahan yang sebenarnya nggak terlalu banyak ya secara inisiasi, maksudnya secara gameplay yang ingin dibawakan sama EVOS tetap sama, mereka tetap pengen bawain ke arah Yisanshin dan juga Freya, tapi ternyata masih gagal dan nanti kita akan lihat ya apa lagi nih yang bisa dibawakan. Karena menurutku EVOS ini jadi salah satu tim yang suka membawakan draft berulang. Kayaknya ada di week 3 atau 4 tuh mereka bawain sama terus pas lagi win streak. Jadi draftnya waktu itu pas zamannya Fredrin tuh. Dia kebaca main ya Fredrin berarti ya. terus. Iya, kayak mereka coba untuk nge-solve cuman di dikit-dikit aja. Iya, Yang aku penting core-nya masih sama. Iya. Sebenarnya lebih penasaran untuk EVOS-nya Heeh. apakah nanti ya setelah kekalahan yang mereka terima sekarang, itu Piu bakal balik lagi. Oh, itu juga Ya, sih yang itu menarik. kalau ya. Tapi ya Rizky, Baitoda kita ada di tangan Kenzie sekarang. Iya. Jelas ya, Sky, Wang Sugi, orang ade. dengan banyaknya poin kill kan yang bisa dia pegang, 886 gold per menit juga. Dan untuk sandbag nih, sayangnya jatuh ke tangan Luke. Sebenarnya damage Treki bisa deliver sangat banyak. Bahkan lebih tinggi dari Marcel yang tadi sempat kita bahas. Tapi pada akhirnya untuk masalah poin eliminasi ini emang agak susah ya untuk Iya. bisa dieksekusi. Karena emang nggak bisa juga ya. Hah? Ya balik lagi ya memang banyak Purify, tapi Purify ini nggak bisa ngedinai juga kalau power damage yang diberikan dengan kick itu besar banget. Iya ya, Purify yang ternyata belum menjadi jawaban. Tapi mau dengerin gak sih Geek Fam ngobrol apa? Boleh? Ayo, let's go Pak Produser. Langsung saja. Gua lihat lu ya sabar.